diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai berdoa agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. belajar dan belajar.
semuanya yang tidak hadir, tidak masuk pagi hari ini, kita doakan semoga dia sembuh. Baik, anak-anak, kemarin Pak Guru telah membahas tentang materi kerajaan Hindu-Buddha. kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kuta. Ada yang masih ingat tak tentang kerajaan Hindu-Buddha atau Kutai? Coba Jenny, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, sebutkan. Kutai. Ya. Selain Kutai, ada yang mau bertanya tentang kerajaan Samudra Pasai? Ya, silakan Albi. Seperti apa gambaran umum berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Hebat, pertanyaannya cantik, ya pintar. Bagus. Ada yang bisa menjawab sebelum Pak Guru jawab? Baik. Apa gambaran umum berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Jadi anak-anak, kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1267 Masehi. Itu diperkirakan pada abad 13 sampai abad ke-16. Lalu siapa pendiri kerajaan Samudra Pasai tersebut? Merah Selu. Kita Merah Selu. Nah, setelah Merah Selu ini masuk Islam, maka dia berganti namanya. Ya. Berganti namanya Sultan Malik. Jadi Samudra Pasai ini berada di daerah Sumatera Utara, ya, di bagian Sumatera Utara, tepat posisinya yaitu di pinggir pesisir laut Sumatera Utara, ya. Nah, kemudian Samudra Pasai ini, ya, bisa kita katakan kerajaan yang maju, makmur, ya. Ya, karena kerajaan Pasai ini terletak di daerah jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka. Kali itu saja dari Pak Guru. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan amati PowerPoint ini, ya. Kemudian nanti kalian tanyakan. Ya, ada yang mau bertanya, ya? Sebelum saya tanyakan PPT, ya silakan Saliwai. Apakah kerajaan Pasai pernah mengalami untuk Ya, apakah kerajaan Samudra Pasai pernah runtuh? Ya, betul. Ya, kerajaan Samudra Pasai ini mengalami keruntuhan. Itu diperkirakan pada abad 13 sampai abad 16. Apa faktor penyebabnya? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internalnya itu terjadi perebutan kekuasaan di dalam Islam. Kemudian faktor eksternalnya itu terjadi penyerbuan atau pemberontakan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada Pinter, ya, Gajah Mada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan amati baik-baik PowerPoint ini, ya. Kemudian dibaca, ditanyakan, ya, Ya, silakan diamati. Ya. Sudah ini, ya? Sudah dilihat? Sudah. Baik, kalau sudah dilihat, kemudian sudah dibaca, bagi kalian
kalian paham. Lanjut. Ya, masa kejayaan Samudra Pasai. Coba diamati. Dia ya. Sudah? Kira-kira ada pertanyaan tentang masa kejayaan Samudra Pasai? Bagaimana cara kerajaan Samudra Pasai maju besar? Iya, bagus. Bagaimana cara kerajaan Samudra Pasai itu sehingga berkembang besar? Bagus. Ini pertanyaan yang hebat. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu cepat berkembang besar, maju ya, karena letaknya yang sangat strategis. Ya. Lalu letaknya di mana? Di pinggir pesisir pantai Sumatera bagian utara. Jadi daerah kerajaan Samudra Pasai ini ya, berdekatan dengan jalur internasional, jalur perdagangan internasional. Nah, sehingga kerajaan Samudra Pasai ini mampu menguasai jalur perdagangan sehingga dia cepat berkembang dan maju. Ada lagi? Saya Pak. Ya, kira ini, ayo. Apa saja yang didagang pada masa itu? Ya, apa saja komoditasnya ya yang menjadi bahan perdagangan di kerajaan Samudra Pasai? Ya, termasuk itu kapur barus ya, kapur barus, kemudian emas dan lada. Karena apa? Lada ini di bagian Eropa itu direbut, di bagian Inggris, Spanyol, Prancis itu direbut, ya. Lada itu direbut, hampir-hampir menyerupai harga emas lada itu. Itu dulu. Ya kalau sekarang tentu emas yang lebih mahal. Kita mengenainya ya. Ya tepuk tangan. Baik, ada lagi yang menanyakan tentang masa kejayaan Samudra Pasai? Ya, lanjut. Nah, ini tentang kehidupan politik. Tentang kehidupan politik, silakan diamati dan dibaca. Kemudian ditanyakan. Ya, sudah. Silakan ditanyakan kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai. Ya, jadi kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai ini salah satu gambaran ya, gambaran sederhana. Mereka ini sedang berada di jalur perdagangan, ya, jalur perdagangan untuk menyambut kedatangan daripada tamu-tamu dari bangsa Barat ya, seperti Arab, Cina, mana lagi, Portugis ya, mau datang ke Indonesia ya. Baik, kita lanjut kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonominya. Silakan ditanyakan tentang kehidupan ekonomi. Ya. Ya, bagus. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gambar ini menunjukkan ya, ini mengilustrasikan, menggambarkan ya seperti inilah bentuk dunia perdagangan pada masa kerajaan Samudra Pasai. Nah, ada yang jual beras, ada yang jual kain, sesuai di gambar ada yang jual gerabah. Nah, inilah
Baik, lanjut. Sosial dan budaya. Silakan diamati sosial dan budaya. Ya, silakan ditanyakan tentang sosial dan budaya Kerajaan Samudra Islam Pasai. Ya, silakan. Oh ya, di sosial dan budaya ini, ya, mereka ini sedang berkumpul, ya, sedang berkumpul sambil melantunkan alat-alat musik yang bernuansa Arab, ya, yang bernuansa Arab, ya. Nah, mereka ini berkumpul bersama-sama sambil mendengarkan budaya-budaya atau musik dari Arab. Kalau yang sekarang ini kita dengar, ya, musik Arab itu adalah gambus. Ya, ada kan lagu-lagu Arab, ya, gambus. Kemudian itu lewat sosial dan budaya ini tersebarlah kehidupan yang di Arab, ya, disebarkan ke Kerajaan Samudra Pasai melalui ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Kak, Ya. apakah ada budaya yang masih melekat setelah masuknya Kerajaan Samudra Pasai? Ya, Peter 100 nih. Luar biasa. Apakah ada budaya yang melekat, ya, dari kebudayaan bangsa Arab ke Kerajaan Samudra Pasai? Luar biasa ini pertanyaan. Banyak sekali, ya, kebudayaan yang melekat. Contohnya yang sekarang, kebudayaan yang melekat itu, ya, contohnya batu nisan yang tertulis, ya, ada batu nisan bertulis atas Al-Quran. Kemudian mata uang yang bertulis Al-Quran. Kemudian kaligrafi Islam, contohnya seperti yang ada di tembok. Coba itu lihat di tembok. Nah, ini salah satu, ya, yang temannya tanyakan tadi, pengaruhnya ini dia, ya, dari bidang sosial budaya. Ada kaligrafi, ya, seni ukir dan lain sebagainya. Ada lagi dari sosial budaya, ya, Pak Guru tambahkan sedikit. Dari segi sosial budaya ini di masa Kerajaan Islam Samudra Pasai tidak lagi menggunakan kasta, ya, tidak ada kasta. Tidak seperti di Kerajaan Hindu Buddha harus menggunakan kasta Brahmana, kasta Sudra, kasta Satria, Kaisa dan lain sebagainya. Kalau di Kerajaan Islam itu tidak berlaku kasta itu, ya, sudah dibudarkan. Kemudian di Kerajaan Islam tidak mengutus orang raja. Kalau di Hindu Buddha, raja itu diutuskan, ya. Nah, jadi kalau di Kerajaan Islam tidak terjadi mengutuskan seorang raja itu, biasa-biasa saja. Nah, kalau yang sekarang ini di era demokrasi ini, ya, biasa-biasa saja pemimpin itu, ya, baik yang duduk di legislatif, misalnya contohnya di presiden, gubernur, bupati, itu boleh siapapun menjadi calon presiden, bupati, gubernur, boleh, tidak ada halangan, tidak ada hambatan dan ikatan. Ya, itu sah-sah saja, walaupun dari kalangan petani, pedagang, pengusaha, boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin. Ya, baik, terima kasih atas, ya, pertanyaannya tadi. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya saya bagikan kelompok diskusi, ya. Silakan saya bagikan, ya, kelompok diskusi. Kelompok 1 Anggraini, kelompok 2 Atus, silakan, ya, ambil posisi duduknya sama teman-temannya, silakan diskusikan materi tentang Kerajaan Islam ini di bidang aspek politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Silakan. Mulai dari sekarang duduk sama teman-teman kelompoknya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak, kita berikan waktu 5 menit. Ya, silakan. Silakan dulu. Silakan. Baik. Silakan sekarang Pak Guru akan membagikan kalian paket ya, sebagai salah satu sumber belajarnya. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dimulai diskusinya. Hal-hal yang belum dipahami di dalam materi diskusinya, ya silakan tanyakan Pak Guru. Ya, silakan tanyakan Pak Guru. Ya, silakan. Ya. Ya. Yes. Ya. Yang mana yang masih belum dipahami? Yang mana? Ya, dilihat aja ini ya. Nah, itu kan ada gambar daripada maka balik ke web ya. Kemudian itu ada buktinya, ini buktinya ya. Ya, buktinya. Ya, sekarang itu jangan buat resume ya. Masih bingung? Ya, yang ini ya, lihat perkembangannya ya, bagaimana politiknya pada masa itu ya, politik apa namanya ini kerajaan Samudra Pasai ya, seperti apa dia politiknya pada waktu itu, nah, itu di apa diskusikan kira-kira seperti apa bentuk politiknya sehingga kerajaan Samudra Pasai itu berkembang pesat, maju tentang politiknya ya. Ya. Ya, silakan ini kelompok 3. Kelompok 3.
dipahami bidang ekonominya. Ya. Ya, nah, silakan diskusikan dengan temannya ya. Di bidang ekonomi Kerajaan Samudra Pasai itu seperti apa prosesnya sehingga dia maju dalam bidang perekonomiannya. Apa faktor penyebabnya di bidang ekonominya sehingga maju besar, ya. Ada yang belum dipahami, tanyakan lagi ke guru ya. Ya. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua? Sudah paham semua kelompok 1? Ya, kalau paham silakan diselesaikan tugasnya. Ya. Sambil ya, sambil melihat videonya ya. Ya, silakan berdiskusi sambil kita lihat videonya. Ya, itu lihat videonya ya. Sambil diskusi sambil mengamati video. Ya, silakan ya, waktunya untuk berdiskusi sudah habis. Silakan kelompok 1 maju 3 orang ya untuk mewakili temannya ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Ya. Ayo. Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kehidupan Masyarakat Samudra Pasai Bidang Politik atau aspek politiknya. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Merah Selu. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Merah Selu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Islam, seorang Ustadz Syafi'i dari Mekah pada tahun 1285. Merah Selu kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah
menjadi kerajaan Islam. Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam. Samudra Pasai setelah pertahanannya kuat segera meneruskan kekuasaan ke daerah pendalaman meliputi Brunei. Sultan Malik Al-Saleh memeluk agama Islam yang kuat dan bermazhab Syafi'i. Adapun bukti-bukti kerajaan Samudra Pasai ada 4. Pertama, ditemukannya makam milik Malik Al-Saleh di Pasai. Yang kedua, batu nisan bertulis nama-nama raja. Yang ketiga, mata uang bertulis Al-Quran. Yang keempat, kaligrafi dan sastra. Silakan, ada yang bertanya? Apa yang menjadi komunitas perdagangan kemajuan Samudra Pasai? Perdagangannya. Apa yang menjadi komoditas utama perdagangan Samudra Pasai? Yang menjadi komoditas adalah lada, kapur bagus, emas dan pakaian. Ada lagi? Siapa itu Ibnu Batutah? Menurut ahli sejarah Ibnu Batutah lahir 24 Februari 1304 di Tangier, Maroko. Kala itu Maroko merupakan kesultanan Islam. Ibnu Batutah menghabiskan masa kecilnya belajar membaca, menulis dan lain-lain. Ada lagi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan dengan 3 orang yang mewakilinya. Silakan. Ya, silakan yang lain, kelompok lain mendengar, menyimak, kemudian ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kehidupan masyarakat atau aspek ekonomi Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk perbegalan untuk berlayar. Selanjutnya mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagang yang dikirim ke luar negeri dan menyimpan barang dagang sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Silakan ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan. Kelompok 1 dan 3. Ayo, silakan. Tanyakan. Apa ada pengaruh? Lanjut. Apa ada Lanjut.
Silakan, Albi ditanyakan. Apakah ada pengaruh ekonomi di sekitar masyarakat? Bisa didengar pertanyaannya? Sangat besar sekali pengaruhnya di mana masyarakat merasakan kemakmuran, aman dan sejahtera. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau ada yang bisa, ini kelompok yang lain yang bisa menjawab, Arzi bisa menambahkan jawabannya dari pertanyaan temannya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tinggal satu lagi pertanyaan. Kelompok 2 silakan. Apa langkah-langkah yang ditempuh oleh raja sehingga maju dan berkembang? Adapun langkah-langkahnya antara lain Raja Malik As-Saleh berat menjalani hubungan dengan negara luar seperti negara Cina, Arab, India, dan negara lainnya. Raja Samudra Pasai memiliki barang dagangannya yang berkelas seperti emas, kapur barus, lada, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Samudra Pasai salah satu pusat peradaban Islam sehingga banyak dari bangsa Arab Persia datang ke Indonesia. Baik ya, Pak Guru tambahkan tadi pertanyaan dari Andrea ini coba ulangi. Apa saja langkah-langkah Ya. yang ditempuh oleh raja sehingga maju dan Langkah yang ditempuh oleh seorang raja pada masa itu ya sehingga terjadi berkembang pesat maju ya karena tetap hubungannya yang diutamakan, hubungan diplomatik pada bahasa demokrasinya ya, hubungan dengan luar negeri seperti Arab, Cina, Maroko dan Persia, India ya, itu yang dilakukan oleh seorang raja Malik As-Saleh sehingga Raja Samudra Pasai itu ya maju dalam bidang ekonomi maupun politiknya. Kali itu saja dari Pak Guru ya, mungkin ada yang bertanya? Ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, silakan maju ke depan 3 orang saja yang mewakili temannya. Silakan. Kelompok 3. Bisa duduk ya, bisa berdiri, mana-mana ya. Ayo, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membaca diskusi kami tentang budaya, sosial dan budaya, saya mau perkenalkan rekan-rekan saya dari sebelah kiri saya atas nama Ilayani. selanjutnya Baik. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai terdapat kesamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari para pedagang Islam dari Pasai, Arab dan India yang sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Kehidupan budaya Kerajaan Samudra Pasai. Warisan budaya Kerajaan Pasai yang masih dapat ditemui adalah peninggalan bangunan seperti misal makam Sultan Malik As-Saleh dan makam Sultan Haji. Baik, ya, silakan untuk ditanyakan kelompok 3 ya. Silakan tanyakan kelompok 3. Silakan. Apa saja bentuk persamaan Samudra Pasai dan masyarakat Arab? karena perdagangan Arab pertama kali masuk di Indonesia melalui Samudra Pasai dan mereka tinggal di sana sangat lama dan membawa budaya Arab kesamaan sehingga masyarakat Pasai
meniru dan menerima kegiatan sehari-hari. Iya, tepuk tangan. Terus. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Baik. Ya, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kelompok 3 duduk kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penampilan kelompok 3 ya, luar biasa. Sekarang saya minta Anggra ini untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan disimak baik-baik kesimpulan temannya. Jadi kesimpulan resume tersebut adalah Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan melalui awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, sehingga pada masa kejayaannya pada abad ke-14 kejayaan itu dibuktikan dengan kemampuan Kesultanan Samudra Pasai membuat mata uang emas pada masa Sultan Malik Al-Dakhir pada abad 1297 sampai 1326 pada abad ke-13 Masehi. Baik, itu saja kesimpulannya dari rekamnya ya tentang materi Kerajaan Islam Samudra Pasai. Ya baik, Pak Guru juga akan menambahkan ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang Kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang pertama, di mana dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai ini dapat kita ambil manfaatnya ya. Manfaat yang pertama adalah kita dapat mengenal ajaran agama Islam yang utuh. Kemudian dengan berdirinya Kerajaan Islam di Samudra Pasai, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki sikap toleran terhadap agama-agama lain. Kemudian di samping itu dengan adanya Kerajaan Islam Samudra Pasai, ya kita bisa mengenal bisa membaca Al-Quran, ya. Bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa kita tunaikan sholat 5 waktu. Nah kemudian dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini juga ya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas bantuan daripada Ibnu Battuta. Nah jadi Ibnu Battuta itu adalah seorang tokoh yang karismatik, pintar, ya. Dia menguasai beberapa bidang ilmu, sains, matematika, ya, kemudian bagian filsafat, ya. Jadi dia dari semenjak kecil Ibnu Battuta itu adalah orang yang rajin membaca. Dan begitu juga Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh ini seorang raja yang punya wibawa besar terhadap masyarakatnya. Dia tidak pernah sombong, ya. Dia selalu merendahkan dirinya. Nah, jadi ini bisa kita tiru, ya. Bisa kita tiru menjadi contoh-contoh inspirasi kita untuk masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir Pak Guru sampaikan, ya, silakan kalian semangat belajar dan belajar terus karena kalian adalah harapan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.